Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel MF Motovlog. Di sini saya akan menjelaskan tiga materi, yaitu yang pertama dalil atau argumentasi kehujahan sunnah hadis Nabi, dan yang kedua fungsi hadis Nabi terhadap Al-Quran, dan yang ketiga inkar sunnah. Dalil argumentasi kehujahan sunnah hadis Nabi. Apa itu kehujahan? Kata kehujahan merupakan kata berimbuhan yang berasal dari kata hujah. Secara etimologi, hujah berarti alasan, sedangkan secara terminologi, hujah berarti alasan yang harus dikemukakan untuk menetapkan atau mempertahankan pandangan yang ditinjaukan. Dengan demikian, kehujahan hadis maksudnya adalah dapat atau tidak dapatnya hadis dijadikan alasan atau dasar dalam penetapan hukum Islam. Dalil-dalil nakli dan akli kehujahan sunnah atau hadis. Ada beberapa dalil yang menunjukkan atau kehujahan sunnah hadis dijadikan sumber hukum Islam, yaitu yang pertama dalil Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk patuh kepada Rasul dan mengikuti sunnahnya. Perintah tersebut berarti perintah mengikuti sunnah sebagai hujah. Antara lain, konsekuensi iman kepada Allah adalah taat kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Imran ayat 179, yang artinya, karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahalanya yang besar. Perintah beriman kepada Rasul diterangkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitabnya Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelum-sebelumnya. Yang kedua, dalil akli. Jumhurul ulama menyatakan bahwa as-sunnah memiliki kedudukan kedua setelah Al-Quran. Dalam hal ini, Asyuti dan Al-Qasimi memberikan sebuah pemikiran yang rasional dan tekstual, diantara lain yaitu: 1. Al-Quran memiliki sifat al-qad al-wurud, sedangkan as-sunnah bersifat zani al-wurud. Yang kedua, as-sunnah memiliki peran sebagai penjabaran Al-Quran. Ketiga, adanya beberapa hadis dan atsar yang memberikan keterangan tentang urutan dan kedudukan as-sunnah setelah Al-Quran. Keempat, Al-Quran berasal dari Allah, sedangkan sunnah atau hadis berasal dari hambanya dan utusannya. Fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, bayan takrir, yaitu memperkuat isi Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir, yaitu memberikan tafsiran terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Dan yang ketiga, bayan nasakh, yang membatalkan, memindahkan, menghilangkan. Dan yang terakhir, bayan tasyri, yaitu pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Inkarus sunnah. Pengertian inkarus sunnah. Menurut bahasa, kata inkarus sunnah terdiri dari 2 kata, yaitu inkar dan sunnah. Kata inkar yang mempunyai beberapa arti di antaranya, yaitu tidak mengakui dan tidak menerima, baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Dari beberapa arti, kata ingkar tersebut dapat disimpulkan bahwa ingkar secara etimologi diartikan menolak, tidak mengakui dan tidak menerima sesuatu. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi ingkar yang sifatnya masih sederhana. Pembatasannya di antaranya, yang pertama, ingkar sunnah merupakan paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Yang kedua, inkar sunnah adalah suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inkar sunnah adalah sekelompok
umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Dalil argumentasi inkarus sunnah. Yang pertama dalil nakli. Yang dimaksud dengan argumentasi nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga beberapa sunnah dan hadis. Adapun argumentasi nakli antara lain Al-Quran surat An-Nahl ayat 89 dan yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan yang kedua itu Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam Alkitab atau Al-Quran. Menurut para pengingkar sunnah, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencakup segala sesuatu berkenaan dengan ketentuan agama. Dengan demikian tidak diperlukan keterangan lain. Dalam hal ini kelompok pengingkar sunnah terbagi menjadi dua. Satu kelompok menerima hadis mutawatir sebagai hujah sebab hadis mutawatir bersatu takel, dan satu kelompok menolak seluruh hadis termasuk mutawatir. Dan yang kedua dalil akli. Argumentasi yang termasuk dalil akli yang telah diajukan oleh para pengingkar sunnah yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Orang yang memiliki pengetahuan dalam bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa harus memerlukan penjelasan dari hadis. Dan yang kedua, dalam sejarah umat Islam telah memahami kemundurannya karena terpecah-pecah, dan sebab-sebab perpecahan tersebut karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Yang ketiga, menurut Dr. Taufik Sidki, tiada satupun hadis Nabi yang tercatat pada zaman Nabi. Pencatatan hadis terjadi setelah Nabi wafat, sehingga dimungkinkan ada perusakan dan permainan hadis pada masa pencatatannya. Dan yang terakhir ini adalah tipologi inkarus sunnah. Pemikiran ini memandang perkataan dan perbuatan Nabi memiliki kewenangan yang sangat kuat dalam bangunan Islam dalam seluruh dimensi ruang, waktu, dan situasi. Demikian, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gak ya, kalau mau subscribe apa-apa.